Kita akan melanjutkan pelajaran soal singleness, keutuhan hidup. Melanjutkan prinsip-prinsip singleness. Saudara-saudaraku, sebenarnya singleness ini kalau di dalam dunia kepemimpinan itu disebut sebagai integritas. Kalau di dalam kerohanian sering disebut sebagai kedewasaan rohani. Nah, hari ini kita akan melihat kacamatanya dari singleness, keutuhan hidup. Prinsip-prinsip singleness, dan ini akan menjadi pelajaran yang terakhir untuk tema singleness ini. Nanti minggu depan kita akan bahas topik yang lain. Saya akan mereview sejenak soal singleness, apa yang sudah kita pelajari dari 4 seri ini. Sebenarnya seri ke-1 dan ke-2 itu sudah merangkum semuanya, dan 3-4 ini hanya mereview kembali, dan saya akan memberikan sebuah pemahaman yang saya pikir penting untuk kita pahami secara utuh soal singleness ini. Mari kita lihat prinsip singleness yang pertama. Singleness bukan status hidup tapi kondisi batin. Saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu bahwa Alkitab tidak menilai status manusia dari status relasinya. Dalam hal ini menikah atau tidak menikah, tapi dari apakah hatinya utuh atau tidak. Memang disebutkan ada orang menikah, ada tidak menikah. Tapi tidak dibagi dalam pengelompokan yang menjadi sebuah patokan rohani bahwa orang ini menikah rohani, kalau tidak menikah tidak rohani, enggak kayak gitu. Jadi kacamatanya ini tidak seperti kalau tidak menikah rohani, menikah tidak rohani, atau kalau menikah rohani, tidak menikah tidak rohani. Tidak seperti itu saudaraku ya. Jadi ini maksud kalimatnya, Alkitab enggak menilai manusia itu dari status relasinya. Kamu mau bujang, kamu mau janda, kamu mau duda, kamu mau menikah atau tidak menikah, tidak dinilai oleh Alkitab dari situ soal kerohanianmu. Tapi dari apakah hatimu utuh atau terbelah. Dari sini kita mengerti masalah utama manusia adalah hati yang terbelah. Itu sebabnya singleness berarti hidup dengan satu pusat batin. Dalam hal ini Tuhan adalah pusat kehidupannya. Ini prinsip pertama yang perlu kita ngerti soal singleness. Jadi mau saudara menikah atau tidak menikah atau pernah menikah, saudara harus memahami singleness ini. Bukan soal status hidup tapi kondisi batinmu. Kalau kamu tidak punya pasangan tapi hidupmu berpusat pada Tuhan, kamu utuh di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa mengatakan engkau tidak utuh kalau memang pusat batinmu pada Tuhan. Pusat hatinya cuma satu. Kita ingat firman Tuhan yang mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah maupun kepada Mammon. Ini bicara tentang keutuhan. Keutuhan, satu pusat batin. Lalu yang kedua, karena ini cuma review, nanti saudara dengar di seri-seri sebelumnya kalau saudara mau dengar penjelasan lebih detail. Yang kedua, kita belajar singleness sudah diberikan sejak penciptaan. Dari sini kita mengerti bahwa nilai kita manusia itu berasal dari Tuhan Allah. Artinya kita sudah penuh, sudah utuh, sudah singleness sebelum kita memiliki relasi horizontal dengan sesama. Kita sudah penuh, kita sudah utuh kalau kita memiliki relasi vertikal dengan Tuhan. Disitulah letak singleness itu. Ya. Dan sebelum bahkan Adam berelasi dengan Hawa, Tuhan sudah menetapkan dia sebagai makhluk yang sempurna. Relasi adalah panggilan, bukan sumber keutuhan. Jadi dalam kacamata singleness kita melihat relasi kita dengan sesama, relasi horizontal itu bukan sumber keutuhan kita. Ini implikasinya dalam dan sangat besar dalam hidup kita, saudaraku. Sebagai contoh sederhana, kita akan menemukan jawaban apakah orang yang tidak menikah itu baik di hadapan Tuhan. Atau apakah orang yang menikah yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya melihat orang yang menikah yang baik, banyak juga pernikahan hancur. Betul enggak? Tapi ada justru orang yang tidak menikah, justru malah hidupnya berpusat pada Tuhan. Ya, bahkan kalau di dalam kepercayaan lain kan ada yang memang tidak menikah, pemuka agamanya kan,
Misalnya teman-teman kita di Katolik, pemuka agamanya tidak menikah, saudaraku. Jadi apakah mereka tidak baik? Tentu tidak. Makanya kita harus melihat kacamata singleness ini dengan benar. Relasi adalah panggilan, bukan sumber keutuhan. Sehingga dari sini kita mengerti, saudaraku, bahwa kita mau menikah tidak menikah, kita tetap utuh. Karena relasi ketika kita menikah atau ketika kita berhubungan, berelasi dengan orang lain, itu menjadi panggilan kita, bukan sumber keutuhan kita. Itu penting. Singleness membuat keutuhan tidak bergantung pada relasi. Sampai saya pernah bilang sama saudara kan, bahwa kalau ada anak muda mengatakan, tanpamu aku hampa. Nah itu gombalan maut, saudaraku, ya, hati-hati. Tapi dalam konteks puitis ya no problem lah gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, ya kita mengerti bahwa keutuhan kita itu bergantung pada Tuhan. Pusat batin kita pada Tuhan, bukan pada pasangan, orang tua maupun anak. Sehingga ketika mereka menjadi tiada, karena faktor usia, karena keadaan dunia, karena berbagai peristiwa hidup, dan kita masih tinggal di dunia ini, kita masih tetap utuh. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Panggilan Allah membuat kita hidup dalam relasi, bukan untuk diisi, tapi untuk menjalani misi. Jadi tujuan kita berelasi dengan orang lain itu untuk memiliki atau menjalankan misi Tuhan di dalam hidup kita. Bukan untuk menambah nilai keutuhan kita. Karena nilai keutuhan kita itu hanya pada Tuhan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, reviewnya kita pelajari minggu lalu, singleness adalah prasyarat mengasihi dengan benar. Kita tahu di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Menarik ya. Sesamamu kamu harus kasihi seperti dirimu sendiri. Dari sini kita mengerti singleness itu terjadi ketika kita mengasihi diri sendiri secara sehat. Bisa di next ini. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi keutuhan hidup kita terjadi ketika kita mengasihi diri sendiri secara sehat. Supaya kita bisa mengasihi orang lain secara benar. Kalau seseorang tidak mengasihi dirinya secara sehat, artinya enggak singleness, maka ia tidak mampu mengasihi sesama dengan benar. Artinya enggak mampu berelasi dengan benar. Betul enggak? Coba deh cek, saudara mau cek psikologis, konseling, apapun alat-alat tes yang saudara miliki. Ketika ada orang yang tidak mengasihi sesamanya dengan benar, coba cek, pasti batinnya bermasalah. Pasti dirinya bermasalah. Yang pertama, kita bisa teropong bahwa dia tidak mengasihi dirinya sendiri secara benar. Dia masih menyimpan kepahitan, sampah-sampah batin yang harusnya dibuang, tapi disimpannya. Apakah dia mengasihi dengan benar dirinya? Enggak kan? Kan dia masih simpan tuh kepahitan, kebencian, dendam, perilaku-perilaku yang sudah diberikan kepada dia simpan itu menjadi sampah-sampah batin. Harusnya dia buang, dan dia bisa buang. Tapi dia tidak mau buang. Tidak mau mengampuni, artinya dia tidak mengasihi dirinya secara sehat. Dampaknya pada relasinya dengan orang lain. Gitu. Maka kita mengerti singleness itu penting untuk kita berelasi dengan orang lain. Nah, saudaraku, singleness adalah keutuhan batin yang menjadi dasar relasi, kasih, dan panggilan hidup kita. Kita tidak bisa menjalani panggilan hidup kita, tidak bisa mengasihi, tidak bisa berelasi secara sehat dengan orang lain kalau kita belum utuh. Makanya itu yang saya bilang, kalau dalam pernikahan itu, di dalam konseling, perlu dikasih tahu, setiap pasangan tuh harus utuh, singleness. Bukan soal statusnya, tapi batinnya harus siap ini. Supaya nanti di dalam pernikahan tidak saling menagih satu dengan yang lain. Cintanya bukanlah cinta yang menjadikan pasangannya sebagai pusat ketergantungan emosionalnya. Dan itu akhirnya bisa celaka kalau kayak gitu. Makanya pusat batin kita hanya Tuhan. Jadi kita bisa mengerti secara seimbang bagaimana relasi kita horizontal dengan orang lain, baik dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dan relasi kita dengan Tuhan. Utuh.
Coba saudara kita bawa lebih luas ya konteksnya. Misalnya ada keluarga yang satu percaya kepada orang tuanya, tidak percaya kepada Tuhan. Lalu anaknya dalam perjalanan hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu kan? Lah kalau dia tidak mengikuti agama orang tua, kepercayaan orang tuanya, apakah berarti hidupnya tidak utuh? Enggak. Sebab keutuhan bukan ketergantungan pada relasi dengan orang tua, anak maupun sanak saudara maupun bahkan pasangan. Keutuhannya bergantung pada relasinya dengan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi penting kita membedakan kebutuhan akan berelasi dengan sesama, baik pasangan, anak, orang tua, keluarga, sanak saudara, dan relasi kita dengan Tuhan. Kalau bahkan mereka misalnya akan mengancam kita, kalau kamu percaya Yesus, kau bukan lagi anakku. Kau tidak dianggap lagi saudara sama kami. Apakah kita lebih memilih melepaskan Tuhan Yesus atau mengikuti saudara-saudara kita, orang tua, anak sanak saudara kita? Kalau kita utuh, maka kita lebih memilih Tuhan. Karena kita tahu pada akhirnya, at the end of the day, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Betul? Kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan mempertanggungjawabkan hidup kita bukan kepada orang tua, bukan kepada anak-anak, bukan kepada sanak saudara, bukan kepada pasangan, tapi kepada Tuhan. Jadi singleness itu sangat bergantung kepada posisi seseorang di hadapan Tuhan. Apakah dia mengerti posisinya di hadapan Tuhan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ketika dia menjalani panggilan Tuhan di dalam hidupnya, tidak bisa tidak dia harus memiliki relasi dengan sesamanya. Itu sudah desainnya, saudaraku. Itu sebabnya singleness bukan tentang hidup tanpa relasi. Ya. Tetapi tentang hidup tanpa hati yang terbelah. Pusat batinmu ini pada Tuhan. Ketergantungan emosionalmu ini pada Tuhan, bukan pada orang lain. Supaya nanti saudara bisa mengatakan, sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, saudara-saudaraku, teman-temanku meninggalkan aku, karena imanku kepada Tuhan, aku tetap utuh. Sebab keutuhanku bukan dari relasi dengan mereka, tapi relasi dengan Tuhan. Tapi untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidupku, maka aku harus berelasi dengan mereka. Dalam hal ini mengasihi mereka, sekalipun mereka membenci aku. Jadi saudara punya nilai, punya patokan iman, punya dasar yang benar untuk saudara bisa berelasi dengan orang lain ketika saudara mengerti soal singleness ini. Sekalipun mereka membenci kita, kita tetap mengasihi mereka sebab nilai kita bukan pada apa yang mereka nilai pada kita, tapi pada apa yang Tuhan nilai pada kita. Amin. Jadi relasi kita enggak menjadi beban. Kasih kita tidak berubah kepada orang lain. Dan kasih kita itu tidak menjadi tuntutan. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu membenci aku membenci kamu juga. Kalau kamu mengasihi aku, baru aku mengasihi kamu. Walaupun mereka membenci kita, kita bisa tetap mengasihi. Dari mana dasarnya? Dari relasi kita dengan Tuhan. Betul? Karena nilai kita bukan pada mereka, respon kita bukan pada respon mereka, tapi pada bagaimana Tuhan mengasihi kita. Makanya jelas Alkitab bilang, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Penting sekali itu. Allah mengasihi kita supaya kita menjadi utuh. Dan dengan kasih itulah kita bisa mengasihi diri kita sendiri secara sehat dan bisa mengasihi sesama secara sehat. Nah, itu review saudaraku. Hari ini kita akan belajar satu poin saja, ya. Yang sebenarnya juga sudah saya sampaikan di seri yang kedua. Tapi mari kita coba lihat lagi. Yang keempat, prinsip singleness adalah keutuhan yang harus terus diperbaharui. Kita diciptakan segambar dengan Allah, nilai kita pada itu. But in fact, faktanya kita jatuh dalam dosa. Kita manusia yang berdosa. Bahkan setelah kita dilahirkan baru, pengenaan manusia baru, pengenaan atau pewarnaan manusia batinia kita, rekonstruksi manusia batinia kita itu juga terus berlangsung dan merupakan sebuah proses. Sehingga keutuhan itu terus-menerus diperbaharui.
bukan sesuatu yang bersifat statis, tapi sesuatu yang bersifat dinamis. Kalau dalam doktrin ada yang namanya pengudusan progresif. Dan ini berkaitan dengan ini, saudaraku. Nah, singleness bukanlah kondisi yang otomatis bertahan. Tetapi keutuhan batin yang harus terus disatukan oleh Tuhan. Kita ini kan manusia, saudaraku, bukan robot, betul? Ya, robot diprogram, cek, bertindak A. Sebelum dia diubah programnya, dia akan terus bertindak A itu. Makanya kalau saudara misalnya, ini konteks zaman now, saudara misalnya tanya ChatGPT gitu kan, yang paling populer, AI paling populer lah kan. AI chatbot yang paling populer. Kalau saudara mau kasih perintah sama dia, kasih prompt, saudara kan akan kasih konteks dulu atau kasih tugas dia berlaku sebagai apa, begitu kan? Kalau saudara mau dapatkan jawaban yang lebih akurat, maka saudara kasih tahu dia, kamu adalah seorang bla 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 bla. Kamu adalah seorang profesor sains misalnya kan? Kamu akan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukum Newton. Maka dia akan memberikan jawaban sekelas profesor sains, profesor fisika misalnya dalam hal ini. Tapi kalau misalnya saudara bilang, kamu adalah anak SD, kamu jelaskan prinsip-prinsip Newton, mungkin dia akan juga menjawab berdasarkan cara berpikir anak-anak SD. Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya adalah keutuhan itu bukan kondisi yang otomatis bertahan. Harus ada sesuatu yang menguji dia. Jadi keutuhan itu diuji dalam hal ini. Nah, dalam konteks tadi kita ini bukan robot kan. Robot itu kan kalau titik A, sudah dia akan berjalan sesuai titik A itu. Sampai dia di shutdown atau diberikan prompt, diberikan perintah yang berbeda. Begitu. Meskipun memang AI itu bisa ngawur dan bias, saudaraku. Ya. Tapi pada konteks ini robot itu akan menjalankan perintah sesuai dengan bagaimana dia diprogram, bagaimana dia diprompt dan diperintahkan. Kita ini manusia, beda dengan robot. Kita ini begitu kompleks. Kita punya saraf-saraf saja kompleks, saudaraku. Kita punya cara kerja otak ini kompleks. Belum lagi relasi dengan sesama yang begitu kompleks. Ketemu orang ini respon kita A, ketemu orang ini respon kita B, ketemu orang ini respon kita C. Baca berita ini respon kita D. Baca berita sono respon kita E. Terlalu kompleks, saudaraku, hidup kita. Maka singleness juga bukan sesuatu yang otomatis bertahan. Tapi keutuhan batin yang harus terus disatukan oleh Tuhan. Nah, kenapa kata disatukan itu penting? Sebab nanti kita melihat pemazmur mengatakan, bulatkan hatiku ya Tuhan. Dia menyadari dirinya adalah manusia yang berdosa. Gambar Allah dalam dirinya rusak. Maka perlu pemulihan terus-menerus dari Tuhan. Ya. Ini kalau kita hubungkan dengan misalnya keselamatan. Keselamatan itu sudah dan terus-menerus. Demikian juga keutuhan batin itu, saudaraku, terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Singleness bukan kondisi yang otomatis bertahan, tapi keutuhan yang terus diperbaharui. Kan kita tadi lihat, saudaraku, singleness diberikan sejak penciptaan. Tapi masalahnya keutuhan diri kita ini mudah terpecah di dalam perjalanan hidup kita. Itu yang saya bilang tadi, begitu kompleks. Makanya pemazmur dalam Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, bulatkanlah hatiku. Coba kita baca teksnya. Oke, saudara masih ingat teks ini ya, pernah saya tampilkan. Baca yuk, 1, 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayo baca 1, 2, 3. Ajarkanlah kehendakmu kepadaku ya Tuhan, supaya aku mengikutinya dengan setia. Jadikanlah aku takwa dengan sebulat hati. Nah, ini singleness. Supaya aku takwa. Ini kata yang biasanya kita dengar di pelajaran PPKN gitu ya. Takwa gitu ya. Dengan sebulat hati gitu. Dalam terjemahan The Message, kita baca bahasa Indonesianya saja, 1, 2, 3. Latihlah aku ya Allah untuk berjalan lurus
maka aku akan mengikuti jalanmu yang benar. Satukanlah aku satu hati, satu pikiran, maka tanpa terpecah aku akan menyembah dengan rasa takut yang penuh sukacita. Jadi hati kita ini enggak undivided, enggak terpecah ya. Hati kita undivided, enggak terpecah. Kalau hati kita divided, terbagi dalam divisi-divisi, artinya ini divisi nyembah Tuhan, ini divisi nyembah harta kekayaan, ini divisi nyembah setan nih. Nyembah keinginan daging, enggak. Hati kita satu utuh bulat menyembah Tuhan. Amin. Sebab kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Makanya pemazmur bilang, train me, latih aku. Membulatkan hati, menjalani keutuhan hidup itu perlu dilatih. Train, perlu dilatih saudaraku. Dan itu untuk berjalan lurus, berjalan di hadapan Tuhan. Nah, versi mudah dibaca, kita baca lagi. 1, 2, 3. Tuhan, ajarkanlah jalanmu kepadaku, dan aku akan hidup dan patuh pada kebenaranmu. Tolonglah aku supaya menyembah namamu menjadi hal yang terpenting dalam hidupku. Ini keren banget sudah terjemahannya. Tolonglah aku. Jadi kita supaya utuh, supaya singleness, supaya bulat hati kita harus minta tolong sama Tuhan. Supaya menyembah Tuhan itu menjadi hal yang terpenting dalam hidupku. Jadi kalau saudara bangun pagi ya, Tuhan hari ini tolonglah aku supaya hidup menyembah Engkau menjadi hal yang terpenting dalam hidupku. Ketika aku ngurus anak, ketika aku masak, ketika aku pergi bekerja, berkendara, berelasi dengan orang, dengan bawahan, dengan atasan, dengan murid, dengan guru, dengan siapapun, aku menjadikan Tuhan sebagai hal yang terpenting di dalam hidupku. Ketika aku bergaul dengan teman-teman dan teman-teman menawarkan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, apakah aku akan lebih memilih menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Siapa yang terpenting, teman-temanku atau Tuhan? Dan ketika kita mementingkan Tuhan, maka itu yang disebut singleness, keutuhan. Amin. Dan itu dinamis. Bisa saja besok kita kalah, tidak utuh lagi, tapi kemudian bisa kita kembali dan sadar menjadi utuh lagi. Ini yang disebut dinamis. Makanya keutuhan itu bukan sesuatu yang statis, tapi dia dinamis. Terus-menerus diperbaharui. Kita bukan robot yang diprogram A, menjalankan A sampai dia diubah kembali programnya. Kita adalah manusia yang punya kehendak bebas. Hari ini bisa saja kita kuat, besok saja bisa kita lemah. Tapi ketika kita punya pemahaman yang benar tentang singleness, kita sadar dan berdoa seperti pemazmur. Tolonglah aku Tuhan, kalau kemarin aku kalah, kalau kemarin aku berantakan tidak utuh, tapi hari ini aku mau menjadi utuh. Tolonglah aku supaya menyembah Tuhan menjadi hal terpenting dalam hidupku hari ini. Amin saudaraku. Dan ini terjemahan yang saya bilang paling mind blowing saudaraku. Terjemahan firman Allah yang hidup. Coba kita baca. 1, 2, 3. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh, maka aku akan mengikutinya. Semoga semua sel dalam tubuhku bersatu dalam menghormati namamu. Ya, coba saudara bayangkan bangun tidur ya. Kalau saudara lihat badan saudara, oh masih utuh gitu ya. Belum kena bom nuklirnya Amerika ini sama Iran gitu. Dan saudara bangun, semua sel dalam tubuhku bersatu untuk menghormati nama Tuhan. Saudara bisa self-talk gitu ya. Saya biasa kalau sakit saudaraku, saya self-talknya gini ya. Ini salah satu rahasia pribadi nih. Saya kadang ngomong gini, di dalam nama Tuhan Yesus semua sel dalam tubuhku bergerak untuk melakukan pemulihan. Gitu saudara. Intinya kayak gitulah, kata-katanya bisa dinamis berubah. Jadi saya ngomong sama sel tubuh saya, bergerak kamu untuk melakukan pemulihan. Dan ini merupakan salah satu terapi juga. Kalau saudara ikut-ikut terapi-terapi yang berkaitan dengan itu, saudara juga pasti akan diajarin untuk self-talk, bicara. Karena sel-sel kita ini hidup, bukan sel mati, saudaraku. Dan itu membantu, menolong. Apalagi kalau kita mengatakannya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, menggerakkan semua sel kita untuk menyembuhkan atau melakukan pemulihan diri. Jadi dalam konteks keutuhan kita perlu berdoa kepada Tuhan seperti itu.
Entah saudara di asrama, bangun pagi, saudara komitmen begini ya, adik-adik nih yang di asrama. Bangun, semoga semua sel dalam tubuhku bersatu untuk menghormati nama Tuhan sepanjang hari ini. Nah, ya saudara mengatakan kepada sel saudara ini. Dan dikatakan itu di dalam doa dengan self-talk, saudaraku, bicara pada diri sendiri. Jadi inilah keutuhan. Mungkin besok sel-sel tubuh saudara itu tidak memuliakan Tuhan lagi karena memang saudara sedang mengikuti keinginan daging. Tapi saudara kemudian diingatkan firman Tuhan, oh Pak Pendeta pernah khotbah gitu ya, saya harus bertobat nih sebelum penghakiman tiba gitu ya. Saya nggak tahu kapan saya mati, tapi sebelum penghakiman tiba saya mau bertobat. Doa lagi, bulatkan hatiku Tuhan, supaya semua sel dalam tubuhku bersatu untuk menyembah dan menghormati Tuhan. Amin. Sudah bisa mengatakan kepada diri saudara, sel tubuh saudara ini, supaya bisa dia menghormati Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak menciptakan hati kita terpecah. Tapi masalahnya perjalanan hidup, berbagai peristiwa hidup yang kita alami sering membuat hati kita jadi luluh lantak, terpecah. Seperti seolah-olah perang dunia 3 gitu ya. Hati kita ini kondisinya, statistiknya bisa naik turun seperti harga saham, IHSG yang anjlok. Sampai orang-orang OJK dan mana lagi itu harus mengundurkan diri, saudaraku. Lagi heboh ini kan, IHSG anjlok, saham BBCA turun gitu. Tapi kemudian BCA mengambil kembali dengan menyuntik 5 triliun gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Ini keadaan dunia. Jadi kalau kita lihat berita, saudaraku, hati kita ini bisa dinamis. Bisa kayak pesimis kita dengan dunia ini, saudaraku. Tapi ada baguslah pesimis dengan dunia, supaya kita merindukan kerajaan Tuhan. Amin. Ambil positifnya aja di situ. Ya kan, saudara? Coba kita ngomongin soal dunia ini, saudara. Lihat kacamata dari firman Tuhan. Kalau kita lihat perang Amerika dan Iran, dari kacamata rohani, rata-rata pendeta akan melihatnya sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan. Betul? Akhir zaman kan? Maka ngomongnya di gereja tentang akhir zaman, Amerika perang lawan Iran, nanti dibantu proksi-proksinya. Wah, terjadilah perang. Lalu dibukalah kitab Wahyu, nanti akan menggenapi ini. Ya udah mulailah itu. Entah cocokologi atau gimana itu mulai sudah saudara. Itu kalau pendeta-pendeta yang pandang. Nah, kalau orang-orang yang bergerak di trading dan saham beda lagi. Ini akal-akalannya Trump untuk menggoyangkan pasar kripto, pasar saham. Dia gertak Iran supaya naik bisnis kripto dan sahamnya. Supaya emas naik dan digunakan untuk membayar hutang Amerika. Emas kan sekarang sudah berapa? Nyaris 3 juta ya. Ya, 3 juta sudah tembus mungkin. Kan ada spekulasi mengatakan bahwa itu rencananya Trump untuk melunasi hutang Amerika. Nah, poin saya apa dari situ? Kita kan tidak mau bicarain itu tanpa pandangan rohani. Maksud saya begini, saudaraku. Keadaan dunia, berbagai peristiwa hidup, baik global maupun lokal maupun pribadi yang kita alami, bisa membuat batin kita ini terpecah. Kita jadi khawatir dengan keadaan, dengan hidup. Mungkin dampak perang dunia 3 kalaupun terjadi, tidak langsung kena ke kita secara fisik ya. Nuklir-nuklirnya, rudal-rudalnya jauh dari kita. Tapi dampak ekonomi pasti kita akan kena, betul? Harga-harga pasti naik, saudaraku. Iran aja udah inflasi. Saudara bawa 1 juta ke sana jadi miliarder, saudara. Ya kan? Ini dampak ekonomi dunia, saudaraku. Pasti kita kena dampaknya. Dan itu mau tidak mau akan berpengaruh kepada harga beras, harga gas, dan lain-lain yang kita akan alami dalam hidup. Dan itu membuat hidup kita jadi gundah gulana, jadi galau, jadi nggak utuh. Belum lagi lihat anak-anak malas belajar, uang sekolahnya mahal. Tambah stres orang tua gitu kan. Belum lagi lihat suami yang habis pakai handuk, tidak dijemur, taruh di tempat tidur gitu kan. Betul nggak ibu-ibu? Ya kan? Belum lagi kalau istri masak, kita mau pedes dia enggak buat sambal gitu kan.
Bisa begitu berubah batin kita ini saudaraku. Jadi Tuhan ciptakan kita utuh, tapi kemudian situasi di sekitar kita ini bikin kita sering tidak utuh, berantakan, lupa sama Tuhan. Kita marah, lupa sama Tuhan. Kita tidak pikir kalau Tuhan Yesus di posisi seperti saya, apakah dia akan bikin seperti ini. Nah, kalau kita memikirkan kalau Tuhan Yesus di posisi saya, dia tidak akan lakukan itu. Berarti kita bisa mengendalikan diri kita dan itu utuh berarti. Jadi masalah kita itu bukan soal kehilangan keutuhan saja, tapi kita gagal memeliharanya. Gambar Allah dalam diri kita itu masih ada, saudaraku. Tapi seringkali kita nggak pelihara. Apalagi ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita menjalani yang namanya kelahiran baru. Hidup yang diperbaharui. Sedang dalam proses pengudusan, sedang dalam proses mengenakan manusia batinia, sedang dalam proses dijadikan manusia baru, menuju manusia seutuhnya sampai Tuhan Yesus datang. Tapi masalahnya kita gagal memeliharanya. Pendeta pun sering gagal, jemaat pun sering datang, gagal. Mau laki-laki, mau perempuan, mau rohaniawan, mau jemaat biasa, mau pejabat, mau orang paling rendahan pekerjaannya, tetap juga bisa gagal memelihara keutuhan hidup. Jadi saudaraku, penting untuk kita berdoa kepada Tuhan seperti pemazmur tadi. Tolonglah aku supaya semua sel dalam tubuhku bisa utuh memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, singleness itu harus dijaga. Ya. Seperti jagalah hati, maka keutuhan hidup itu harus dijaga. Karena hati kita ini mudah terbelah. Fokus kita mudah terpecah. Apalagi di zaman media sosial, betul enggak saudaraku? Ya kan? Fokus anak-anak kita ini mudah terpecah. Karena mereka kebiasaan short video kan. Buka YouTube short video, buka TikTok short video, scroll, enggak suka, short, enggak suka. Jadi algoritma, nah ini terkait dengan buku saya yang bentar lagi jadi saudaraku ya. Algoritma itu membuat secara tidak sadar kita meletakkan pilihan kita pada pilihan algoritma. Berapa banyak dari saudara yang terakhir membuka YouTube, TikTok, Instagram, sungguh-sungguh ingin mencari sesuatu? Kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh ingin mencari sesuatu sehingga ketika kita buka YouTube, yang kita lakukan adalah mengklik tombol search itu, yang kaca pembesar, lalu kita ketik sesuatu. Dan timbullah apa yang kita inginkan. Atau selama ini saudara buka HP saudara, buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, saudara pasrah kepada apa yang real, apa yang kepada video-video short itu tampilkan kepada saudara. Set, enggak suka. Set, enggak suka. Set, suka nonton lebih lama. Enggak suka lagi, set. Saudara pasrah. Kapan terakhir kali saudara benar-benar cari perang Iran Amerika gitu. Saudara, cara mendidik anak gitu ya. Lalu cara baikin kulkas misalnya gitu. Kapan terakhir kali saudara benar-benar mencari? Atau selama ini kalau saudara santai, saudara benar-benar pasrah dengan apa yang algoritma tampilkan di rekomendasi saudara. Coba, saudara buka YouTube, lihat set. Saudara sedang disodorkan kepada saudara itu pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak berasal dari diri saudara. Itu algoritma sedang membentuk kita, saudaraku. Dan kalau kita terus tahan di sebuah video, dia baca kita di situ. Nanti besok-besoknya dia akan rekomendasikan yang lebih lama kita tonton. Maka preferensi kita kebentuk di situ. Tanpa sadar kita sudah dibentuk oleh algoritma itu. Hidup kita diarahkan ke situ. Dan kalau saudara jarang dengar khotbah, saudara nonton hal-hal yang tidak khotbah misalnya ya, maka tidak akan pernah tampil khotbah di scroll saudara itu. Tak akan pernah tampil lagi itu. Karena apa? Algoritma membaca kamu lebih suka nontonnya ini selama ini. Gitu. Jadi tidak akan tampil. Nah, kapan terakhir kali saudara punya niat untuk benar-benar saya mau cari khotbah pendeta ini deh, tentang ini deh gitu dah. Kalau saudara nonton lama, nanti besok-besok dia rekomendasikan tuh khotbah-khotbah lagi gitu.
Itu cara kerja robot algoritma, saudaraku. Seperti itu. Nah, kalau orang tidak sadar, terus-menerus seperti itu di waktu santainya, dia pasrah saja dengan apa yang algoritma katakan, dia kebentuk sama itu. Akhirnya apa? Terpecah fokusnya. Nggak fokus lagi sama Tuhan. Begitu dia semakin suka dengan ini, begitu dipanggil, kalau misalnya dia anak, dipanggil papa mamanya, sini kamu dulu, angkat galon, marah dia. Kenapa? Karena kesukaannya sedang diganggu ini. Fokusnya pada media sosial, pada apa yang menyenangkan dia. Tidak lagi kepada apa yang menyenangkan orang tuanya. Tidak lagi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita nggak sadar, saudaraku. Itu kerjaan teknologi saat ini. Satu sisi membantu, satu sisi bisa ngebentuk kita kepada apa yang sebenarnya tidak Tuhan kehendaki. Nanti bukunya akan terbit, mungkin doakan saudara 2-3 minggu lagi kalau lebih cepat, saudaraku ya. Tergantung penerbitnya punya ini ya, pergerakan cepat. Kadang saya sudah desak-desak, ayo cepet-cepet dong gitu. Tapi mereka lama, mungkin karena banyak layoutan, saudaraku ya. Banyak buku-buku lain yang harus diedit, saudaraku. Nah, jadi saudara doakan nanti kalau ada, saudara wajib beli, harus beli. Dan nanti semua yang saudara beli itu, yang benar-benar dari saudara saya nggak ambil, semua untuk gereja, gitu ya. Semua uang yang saudara pakai untuk beli buku itu semua untuk gereja. Kalau yang dari luar-luar biar untuk saya sendiri. Ya, kalau dari jemaat semuanya untuk gereja ya. Oke, jadi gitu saudaraku. Singleness bukan kondisi yang otomatis bertahan. Apalagi dengan gempuran media sosial ini, saudaraku. Fokus kita kepecah ya. Kecuali kita gunakan ini dan menaklukkannya untuk kemuliaan Tuhan. Keutuhan batin itu harus terus dibulatkan oleh Tuhan. Di sini penting ini, seperti Tuhan Yesus. Saudara lihat kehidupan Tuhan Yesus. Apa satu POV, point of view dari Tuhan Yesus, saudaraku? Hidupnya itu bergantung sekali pada Bapanya di sorga. Kehidupan Tuhan Yesus tidak bergantung secara emosional kepada relasi vertikal, kepada relasi horizontalnya. Bahkan kepada ibunya, bahkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang terdekatnya, kehidupannya tidak bergantung pada mereka. Kehidupan atau POV kehidupan Tuhan Yesus itu, point of view dari kehidupan Tuhan Yesus dalam hal singleness ini adalah dia benar-benar bergantung pada Bapanya, pada relasi vertikal dengan Bapa. Sampai-sampai dia ngomong, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita mau POV kehidupan kita ya, dilihat dari sisi singleness-nya ini, maka kita harus seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Benar-benar bergantung secara emosional kepada Tuhan. Maka benarlah doanya pemazmur itu, bulatkanlah hatiku ya Tuhan. Ajarkanlah aku jalan yang lurus, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Jadi kita harus melatih diri kita untuk tidak bergantung kepada bahkan pendeta, bahkan orang tua, bahkan anak-anak, bahkan saudara-saudara. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan ketergantungan kepada Tuhan tidak akan menjauhkan kita dari relasi horizontal kita. Justru akan membuat kita semakin mengasihi mereka dengan benar. Jadi keutuhan batin harus terus dibulatkan. Kalau seorang suami tidak bergantung pada Tuhan dan dia bergantung pada istrinya, dia akan nuntut terus-menerus dari istrinya. Kalau seorang istri tidak bergantung pada Tuhan dan hanya bergantung pada suaminya, dia akan nuntut terus-menerus dari suaminya. Tapi kalau suami istri bergantung pada Tuhan sama-sama, mereka akan saling mengasihi dan berbagi satu dengan yang lain. Pertumbuhan terjadi. Kalau yang satu bergantung pada Tuhan, yang satu tidak, maka bisa terjadi konflik. Kalau yang lain ini bergantung pada Tuhan dan bisa menangani konfliknya, konflik bisa reda. Makanya Alkitab katakan suami-suami yang tidak percaya dikuduskan oleh istrinya yang percaya. Maka istrinya ini harus benar-benar memiliki keutuhan dengan Tuhan, tidak bergantung kepada suaminya. Dia harus bergantung pada Tuhan
dan ketergantungannya pada Tuhan pasti akan membuat dia mengasihi suaminya dan akan memenangkan suaminya bagi Tuhan. Amin. Itu yang Alkitab ajarin di kitab 1 Petrus. Begitu juga dengan anak dan orang tua, relasinya seperti itu. Nah, saudara sekarang bayangkan situasi suami nggak bergantung pada Tuhan, istri tidak bergantung pada Tuhan, anak-anak tidak bergantung pada Tuhan. Saling bergantung satu dengan yang lainnya ini, ketika satu tidak ada, apa yang terjadi? Ketika satu saling menuntut, apa yang terjadi, saudaraku? Konflik, perpecahan batin, rasa kehilangan, berantakan, tidak utuh lagi. Makanya ketergantungan emosional kita hanya kepada Tuhan. Dan relasi dengan sesama itu sebuah cara untuk mengekspresikan kasih Tuhan lewat hidup kita. Oke, saudaraku, demikianlah prinsip-prinsip singleness. Kita akan coba review sebagai akhir. Ada 4 prinsip singleness yang saya ajarkan dalam beberapa waktu ini. Yang pertama tadi, singleness bukan status hidup tetapi kondisi batin. Ya, saudara, apakah hidupnya berpusat pada Tuhan atau tidak? Yang kedua, singleness sudah diberikan sejak penciptaan. Dan problemnya adalah kita manusia jatuh dalam dosa. Maka singleness itu harus terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Itu poin yang keempat. Dan yang ketiga, singleness adalah prasyarat mengasihi dengan benar. Kalau kita bisa mengasihi diri kita dengan benar, berdasarkan kasih Tuhan yang ada pada kita, maka kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Dan untuk menjalaninya tidak statis, dinamis, sehingga terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Saudara dapat sesuatu enggak dari 4 pelajaran ini? Amin. Ya, saudara ada insight, ada pemahaman baru, dan saya harap ini akan menolong saudara untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di waktu-waktu ini, saudaraku. Kita mengalami banyak kesusahan, banyak tantangan. Kalau kita lihat situasi global, kita lihat kondisi pergumulan kita di keluarga, terlalu banyak hal yang membuat kita rasanya tidak utuh. Tapi dengan pemahaman ini, saudara bisa sungguh-sungguh menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan dengan benar, tanpa mengabaikan panggilan berelasi dengan sesama kita. Amin. Saudara dapat sesuatu, amin. Mari kita berdoa.